Hai semuanya, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube Irma Suryani Saraan. Di video kali ini saya akan membagikan resep olahan pisang. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, ditonton sampai selesai videonya. Ini aku pakai pisang raja. Ini yang udah lembek-lembek ya, aku pakai nggak terlalu bagus, tapi masih bisa dikonsumsi. Nah ini udah aku kupas dan aku haluskan seperti ini. Untuk pisangnya saya pakai 3 kilo. Berhubungan ini untuk dijual bukan untuk dimakan, makanya aku bikin banyak, bukan untuk dimakan sama keluarga gitulah. Ini untuk saya jual, makanya banyak. Nah setelah halus seperti ini, lalu aku masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya saya pakai yang cakra 500 gram, dan gula pasirnya saya pakai 250 gram. Ini akan saya haluskan, akan saya campur sampai benar-benar tercampur rata. Nah, untuk yang baru bergabung dengan channel YouTube Irma Suryani Saraan, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Ini aku gabung seperti ini, boleh juga menggunakan tangan sambil diremas-remas gitu. Saya minta tolong sekali lagi untuk yang baru bergabung dengan channel YouTube Irma Suryani Saraan, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe video ini dan like. Nah, setelah tercampur rata seperti ini udah tercampur rata, udah halus semua, akan aku tambahkan garam. Tadi lupa aku bikin garamnya, tapi ini nggak apa-apa, langsung dicampur aja sampai benar-benar tercampur garamnya. Nah untuk kekentalannya seperti ini teman-teman. Jadi ini aku jual online ya, di GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood juga, dan alhamdulillah lumayan lancar. Ini aku jual 5 potong 12.000 per porsinya, aku bikin 5 potong. Makanya video ini ditonton sampai selesai ya, nanti bisa dilihat sampai di ujung video ini, di ujung akhirnya seperti apa hasilnya. Boleh ditonton sampai selesai video ini, jangan di skip. Nah untuk selanjutnya di sini aku menggunakan loyang. Untuk ukuran loyangnya saya lupa, tapi untuk semua 2,5 kilo itu aku bikin jadi 3 loyang dengan ukuran loyangku ini ya. Nanti di deskripsi akan saya tulis ukuran loyang ini. Ini aku masukkan mentega dan aku olesi rata, artinya nanti supaya pisangnya tidak lengket pas kita buka. Jadi ini aku olesi dengan mentega. Setelah teroles rata, lalu aku masukkan pisang yang udah dihaluskan tadi. Ini aku buat tidak terlalu penuh. Untuk bikin nugget pisang ini, di sini aku sarankan supaya tidak terlalu banyak bahan-bahannya untuk dijual. Kan ada menggunakan telur, menggunakan ini, menggunakan itu. Tidak perlu menggunakan telur ataupun untuk pelembek makanan ini. Cukup bahan-bahan yang saya gunakan ini. Intinya harus lebih banyak. Oh ya teman-teman, ini udah saya didihkan air. Berhubungan aku tidak punya kukusan yang besar, ini aku kukus di sini aja, aku rebus di sini aja. Dikukus lah ya teman-teman, dikukus. Nah, ini aku tutup sampai matang. Nah, untuk kematangannya jangan lupa ditusuk pakai lidi. Kalau masih ada lengket berarti itu artinya belum matang. Nah, di sini aku lanjutkan ceritanya ya. Ini menggunakan nugget pisang ini harus lebih banyak pisangnya daripada tepungnya. Kalau nanti tepungnya kebanyakan, hasilnya akan keras.
dan pisangnya tidak terasa. Nah, berhubungan ini udah matang, lalu akan saya angkat. Setelah saya angkat, saya dinginkan dulu sampai benar-benar dingin, lalu saya lepas seperti ini. Inilah hasilnya teman-teman. Nah, untuk ini aku pakai hasilnya 3 loyang ya. Dan diiris tipis-tipis, ukurannya begini. Saya potong 2, setelah itu aku potong-potong lagi. Ini hasilnya pas banget teman-teman. Ini pisangnya aku pakai 2,5 kilo, dan untuk tepungnya saya pakai 1/2 kilo. Jadi cuma menggunakan 3 bahan itu aja: tepung, pisang, gula, dan sedikit tambahannya garam. Dan alhamdulillah ini sangat laku. Saya jual di GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood juga. Nah, dari sini kelihatan kalau kita makan. Maaf teman-teman, tadi suara anak saya reseh. Jadi ini dari sini kelihatan kalau pisangnya masih maaf ya, cara menjelaskannya masih agak celepot. Di sini dari cara lembeknya itu, nah ini seperti ini. Ini kalau dimakan terasa banget pisangnya. Jadi tidak kebanyakan tepung. Dan untuk selanjutnya di sini aku masukkan 1/4 tepung terigu. Ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair, sedang aja. Ini aku pakai 1/4 ya teman-teman. Cuman aku bikin 2 kali. Di video ini aku pakai segini aja teman, totalnya berhubungan banyak kan, aku bikin 2 kali. Total yang aku pakai tepung terigunya 1/4 buat mengolah selanjutnya. Terus ini aku masukkan soda, baking soda, dan gula 1 sendok makan. Jadi untuk 1/4-nya aku bisa agak aja teman-teman, gulanya dimasukkan pakai sendok dulu, setelah itu dicicipi. Kalau kurang gula, itu tergantung selera teman-teman aja. Nah, ini terus aku campur, aku gabung sampai rata, sampai tidak ada yang bergerindil ataupun mengumpal. Untuk yang baru bergabung dengan channel YouTube Irma Suryani Saraan, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya minta tolong ya teman-teman, saya lama nggak ngupload video berhubungan. Saya juga sibuk dengan jualanku yang profesiku saat inilah. Aku jualan ya gara-gara saya nge-YouTube ini. Sering-sering posting makanan di status WA, FB, jadi orang-orang pikir saya jualan dan nanya-nanya soal resep-resep yang aku upload. Biasanya kalau bikin thumbnail itu saya upload ke sosial media aku seperti FB, Instagram, WA juga, TikTok juga aku masukkan. Jadi dari teman-teman sosial media disarankan buat jualan aja, kenapa nggak jualan aja Irma? Ya akhirnya saya jualan, dan akhirnya video ataupun YouTube saya jadi terbengkalai gitu, jarang saya ngupload video. Biasanya saya ngupload video 2 kali sehari, dan untuk saat ini bisa dibilang 1 kali dalam 3 minggu bikin video. Karena kalau bikin video ini habisin waktu banget. Padahal aslinya saya dapat duit juga dari YouTube ini. Nah, selanjutnya ini udah tercampur rata tepung basahnya. Dan di sini aku juga menggunakan tepung panir. Ini aku pakai 1 kg, tapi masih ada nanti sisanya. Nah, ini aku masukkan, aku celupkan ke tepung basah, lalu aku lumuri dengan tepung panir. Untuk tepung panir ini aku beli 8.000 1/2 kilo.
Jangan lupa dilumur-lumuri seperti ini sampai tertutupin. Seperti ini. Untuk nugget pisangnya ini bisa ditaruh di frozen ataupun di freezer. Bisa sampai sebulan masih enak ya teman-teman. Karena kalau aku bikinnya banyak, langsung masukkan di freezer. Setelah aku baluri dengan tepung panir, langsung saya masukkan ke freezer. Jadi ada orang beli, ada orang pesan, tinggal goreng, terus dicampur keju sama coklat. Gitu aja. Jadi jadi enak kalau kita usaha ini, enak banget. Nggak ada basi-basi gitu loh, asalkan ada freezer ataupun ada kulkas di rumah. Ini biasanya aku sekali bikin sampai kadang 5 kilo, 1 minggu habis. Alhamdulillah. Nah, ini dilakukan sampai benar-benar selesai semuanya terbaluri dengan tepung panir. Setelah itu disusun di stoples ataupun di kotak box gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ada 180 biji. Jadi bisa dihitungkan ya. 180 biji. Aku beli pisangnya, memang di Surabaya agak mahal pisang. Aku jual ini 12.000 per porsi, isi 5 biji. Nah, selanjutnya ini aku goreng dulu sebelum dimasukkan ke freezer. Aku goreng dulu ya. Ini udah aku goreng. Lalu ini digoreng dengan api kecil aja, jangan terlalu besar, nanti cepet gosong tepung panirnya. Nah, lalu di sini aku parut coklat batangan ataupun coklat parut. Saya sarankan untuk coklatnya jangan dipakai mesis ya, nanti nggak meleleh. Jadi kalau pakai coklat parut ini pas hangat-hangat, waktu hangat-hangat, nuggetnya langsung diparut coklat kejunya biar langsung meleleh. Setelah itu dari atas dikasih keju. Maksud saya coklatnya diparut saat masih panas ya nuggetnya. Nah, inilah dia hasilnya teman-teman. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih.